Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din wa akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah SWT untuk bermujalasah, untuk bermajelis, melanjutkan silsilah kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab-adab seorang guru dan juga seorang penuntut ilmu, yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Sampai kita di pertemuan sebelumnya, bab yang ketiga tentang adab seorang penuntut ilmu bersama dengan gurunya, dan ada 12 bab, dan kita kemarin sudah menyelesaikan atau sudah membahas 7 adab. Insyaallah kita malam hari ini akan memasuki adab yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata al-musannif yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, Wathaminu, dan yang ke-8, adab yang ke-8, an yajlisa, hendaknya duduk seorang penuntut ilmu. An yajlisa, hendaknya dia duduk amama syaikhi, di depan gurunya, bil adabi, dengan adab, ka'an yahthuwa, seperti dia tunduk, ala rukbatayhi, seperti dia tunduk atau duduk di atas dua lututnya, ya. Duduk di atas dua lututnya. Au yajlisa, atau dia duduk katasyahudi, seperti model duduk tasyahud. Ghaira annahu, hanya saja bahwasanya dia la yad'u, tidak meletakkan yadaihi, dua tangannya, ala fakhidaihi, di atas, itu duduk tasyahud tapi tangannya megang catatan atau buku atau megang kitabnya. Au yajlisa, atau dia duduk mutarabbi'an, dengan bersila, bitawadhu'in, dengan tawadhu', wa hudu'in, dan juga hudu', tunduk, wa sukunin, dan tenang, wa khusyu'in, dan juga khusyuk. Wa an la yaltafita, dan hendaknya dia tidak menoleh, bila daruratin, tanpa kebutuhan yang darurat. Bal yaqbalu, bahkan akan tetapi dia menghadap pada syekhnya, pada gurunya, bikulliyatihi, dengan seluruh jiwa raganya, alaihi, kepada gurunya, musghiyan, mendengarkan lahu, kepada gurunya, nadhiran, dengan melihat, ilaihi, kepada gurunya, muta'akkilan, dengan berfikir, liqaulihi, terhadap ucapan gurunya, bihaitsu, di mana la yahujuhu, dia tidak membutuhkan ila i'adatil kalam, diulanginya ucapan syekhnya, marratan tsaniyah, untuk yang kedua kali.
Jadi sini beliau menyebutkan tentang salah satu adab adalah dengan duduk yang baik di hadapan gurunya. Ya, bisa dengan duduk di atas lututnya, ya, duduk di atas lututnya, atau duduk seperti tasyahud, ya, duduk seperti tasyahud yang kakinya yang kanan diberdirikan seperti itu, atau dengan duduk bersila. Ya, pokoknya duduk yang menunjukkan adab, ya, duduk yang menunjukkan adab. Dan juga hendaknya dia fokus terhadap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ya. Wala yanzuru, dan tidaklah dia melihat ila yaminihi, ke kanannya, au yasarihi atau kirinya, au fauqihi atau atas, li ghairi hajatin, tanpa hajat, tanpa kebutuhan. Wala siyama, lebih lagi inda bahsihi, ketika gurunya menyampaikan materi yang disampaikan. Ya, jadi fokus terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Wala yadharibu, dan janganlah dia ikut ramai atau ikut berisik, li dhajjatin, karena dia mendengar suatu yang ramai atau berisik, yasma'uha, yang dia dengar. Wala yaltafitu, dan hendaknya dia juga menoleh ilaiha, kepada suara-suara yang dia dengarkan. Wala yanqudu, dan janganlah dia yanfudu kummaihi, ya, membersihkan lengan bajunya. Yanfudu itu apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawanya itu ngipas lengan bajunya gitu. Apa bahasa Indonesianya? Jadi mengipaskan lengan baju gitu, supaya ada kotoran atau apa. Kalau lengan bajunya besar, ya, maka dikipaskan gitu. Ya. Jadi jangan dia berbuat seperti itu. Wala yahsuru, dan juga menggulung, ya, menggulung atau menyingkat, ya, lengan bajunya anzira'ahu, sampai kelihatan lengannya. Wala ya'bathu biyadaihi, wala ya'bathu, dan tidak berbuat sia-sia biyadaihi, dengan dua tangannya. Au rijlaihi, atau dua kakinya. Au ghairihima, atau selain keduanya, min a'dha'ihi, dari anggota tubuhnya. Jadi dia benar-benar fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Wala yaftahu, dan dia tidak membuka fahu, mulutnya. Wala yaqra', ya, dan juga tidak menggetarkan, ya, sinnahu, giginya, ya, gemertakan itu, ya, menggemertakan giginya. Wala yadrabu, dan janganlah dia memukul al-ardha, tanah, wa nahwaha, atau yang semisalnya, birahatihi, dengan dengan tangannya, au bi asabihi, atau dengan jari jemarinya. Wala yashbik, ya, di situ harokatnya salah, ya. Wala yashbiku, tanpa tasdid tikafnya. Wala yashbiku, dan tidak menghilangkan asabi'a yadaihi, jari jemari kedua tangannya, ya, menghilangkan jari jemari kedua tangannya. Wala ya'bathu, dan tidak berbuat sia-sia bi izarihi, dengan sarungnya, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wala yastanidu, dan tidak bersandar bi hadrati syekhi, ketika hadir gurunya, ila ha'itin, kepada tembok, au mikhaddatin, atau bantal, itu, ya. Wala yu'ti, dan tidak memberikan asy-syaikha, gurunya, janbahu, bagian sisi tubuhnya, au dhahrahu, atau punggungnya. Maksudnya tidak menghadap gurunya itu dengan
dengan miring gitu ya. Jadi gurunya dapat punggungnya atau dapat bagian sisi tubuhnya. Wala ya'tamidu, dan tidak bersandar ala yadaihi, kepada dua tangannya. Ila waraihi, ke arah belakang. Au ila janbihi, atau ke arah samping. Ya. Wala yahki, dan tidak juga bercerita, ya, ngobrol dengan temannya, mayudhaku minhu, dengan sesuatu yang membuat tertawa. Au mafihi, atau yang di dalamnya ada badza'atun, satu kebodohan atau satu keburukan. Wasu'u mukhatabatin, atau buruknya panggilan. Au su'u adabin, atau buruknya adab. Ya. Jadi ketika gurunya menyampaikan, jangan sampai kita malah dengan teman kita, teman duduk kita, kemudian membicarakan sesuatu yang membuat tertawa, yang mana bisa memancing tertawa. Ini merupakan bentuk kurang adab terhadap gurunya, juga bentuk kurang adab ketika bermajelis ilmu. Wala yadhaku, dan tidaklah dia tertawa li ghairi ujbin, ya, tanpa suatu hal yang membuatnya heran. Wala ya'jabu duna syaikhi, ya. Janganlah dia heran, ya, duna syaikhi, tanpa gurunya, ya. Fa in ghalabahu, akan tetapi kalau dia memang benar-benar, ya, memandang sesuatu yang disampaikan atau melihat sesuatu yang membuatnya harus tertawa, ya betasimu, maka cukup baginya untuk tersenyum. Min ghairi sautin, tanpa suara. Wala yabsuku, dan tidak juga yabsuk, membuang ludah. Wala yatanahnah, ya. Yatanahnah itu seperti orang sakit tenggorokan ini. Gitu, yatanahnah itu namanya. Kecuali kalau memang sakit gitu ya. Kalau mau sakit, ya silahkan. Ma'amkanahu, sebisa mungkin. Wala yalfadhu, dan tidak membuang an-nakhamata, membuang ingus atau membuang dahak, min fihi, dari mulutnya. Bal ya'khudhuha, kan tapi mengambilnya, min fihi, dari mulutnya, bimindilin, dengan sapu tangan, au tarfi thawbihi, atau ujung pakaiannya, ya. Jadi kalau zaman dahulu kan, ya, terkadang masjid atau langgar, ya, itu kan masih ada yang bagian tanahnya, gitu kan. Maka ketika majelis ilmu jangan sampai kita membuang di situ, ya. Dan ini juga termasuk adab dalam masjid, ya. Adab dalam masjid. Tapi kalau hari ini insya Allah semuanya sudah karpet, ya, sudah keramik, ya, jadi nggak mungkin seperti itu sepertinya, ya. Langsung pergi ke kamar mandi. Wa idza atisa, kalau dia bersin, khafadha, dia rendahkan sautahu, suaranya. Wasatara, dan menutupi wajahnya. Binahwi mindilin, dengan sapu tangan, ya, atau yang sejenisnya. Wa idza tasa'aba, atau dan ketika dia dan ketika menguap, satara, menutupi fahu, mulutnya, ba'da raddihi, setelah dia berusaha menahan yudahu, dengan sekuat tenaga, ya. Setelah dia berusaha menahan dengan sekuat tenaga. Wa an yata'addaba, dan hendaknya dia beradab ma'arifqatihi, dengan temannya. Wa hadiril majlisi, dan orang yang hadir di majelis tersebut. Ukiru, maka hendaknya dia memuliakan ashabahu, teman-temannya. Wa yahtarimu, dan menghormati kubara'ahu, orang-orang yang lebih tua darinya. Wa aqranahu, dan yang sebaya dengannya. Fa inna, karena sungguhnya ta'addubahu, adabnya, ma'hum, bersama dengan orang-orang tersebut yang datang dalam majelis gurunya. Ta'addubun, itu merupakan bentuk adab li syaikhi, terhadap guru. Wa ihtiramun,
dan penghormatan li majlis terhadap majelis ilmu. Wala yakhruju dan janganlah dia keluar an saffi binyatil halaqah, dari tempat halaqah atau tempat berkumpulnya, tempat berkumpul, bitaqaddumin dengan lebih maju, au ta'akhurin atau lebih mundur. Wala yatakallamu dan tidak berbicara fi asna'i darsin di tengah-tengah pelajaran. Bima la yata'allaqu dengan suatu yang tidak ada hubungan bihi dengan pelajaran. Au bima atau dengan apa yaqta'u alaihi yang bisa memutus atau memotong bahsahu pembahasan yang disampaikan oleh gurunya. Jadi misalkan tidak memotong ucapan, ya. Wa inna sa'a ba'du talabah, wa inna sa'a dan jika berbuat buruk ba'du talabah sebagian murid, sebagian penuntut ilmu, ala ahadin terhadap sebagian yang lain atau seorang, adabahu dalam masalah adab, ala syekhi terhadap guru, ta'ayyana maka hendaknya alal jamaati bagi para jamaah atau murid yang lain, penuntut ilmu yang lain, intiharuhu menegurnya. Kalau ada teman yang melihat kok kurang adab terhadap gurunya, maka teman yang lain hendaknya menegurnya. Waradduhu dan juga menahannya, wal intisaru dan menolong li syekhi terhadap gurunya biqadril imkan dengan kemampuannya. Wala yasbiquhu dan tidak mendahului gurunya ala syarhi mas'alatin atas penjelasan dari satu masalah, ya. Au jawabin atau jawab bisualin atau jawab dari pertanyaan. Illa kecuali inkana jika diiznihi dengan izin minhu dari gurunya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, ya, jangan dia atau murid yang lain malah yang menjawabnya. Ya, gurunya belum jawab tapi dia sudah memberikan jawaban, ya. Ini juga bentuk ketidakadaban. Kecuali kalau memang guru tersebut memberikan kesempatan kepada murid yang lain untuk menjawabnya, ya, sebagai bentuk latihan tadrib, ya. Karena sebagian guru, ya, yang mana guru tersebut biasanya melatih murid-muridnya dengan berdiskusi, ya, satu tanya, satu menjawab dan sebagainya. Tapi kalau guru itu tidak memerintahkan seperti itu, ya, kita tidak lakukan. Wa min ta'zimi syaikhi dan termasuk dari menghormati guru, an la yajlisa janganlah dia duduk ila janibihi, ya, di sampingnya, wala ala musallahu atau di atas tempat sholat gurunya, wala ala firashihi atau di atas tempat tidur gurunya. Wa in amarahu syekhu dan jika gurunya merintahkannya bidzalika dengan hal tersebut, fala yaf'alu maka jangan dia lakukan, illa kecuali idza jazama guru tersebut, ya, sangat menekankan alaihi atasnya jazman dengan sebenar-benarnya, yaitu menyuruh, ya, menyuruh dengan penekanan. Yasyuku alaihi sulit baginya mukhalafatuhu tidak mentaati perintah gurunya tersebut. Fala ba'sa maka tidak mengapa bimtithali amrihi untuk mengikuti atau menjalankan perintah gurunya fitil kalhal dalam kondisi demikian. Tsumma ya'udu kemudian dia kembali ila ma yaqtadhihi kepada apa-apa yang harus dia lakukan al-adabu, ya, dalam masalah adab. Jadi kalau misalkan gurunya, ya, memerintahkan terhadap suatu yang mana kita pandang itu bukan termasuk adab kita terhadap guru. Misalkan yang beliau sebutkan di sini yaitu duduk di kursi gurunya, ya, atau duduk di tempat rebahan gurunya, ya, atau menempati tempat sholat gurunya kalau misalkan ada tempat sholat khusus seperti itu.
kecuali ya kalau gurunya menekankan. Kalau gurunya memerintahkan pun kita tidak lakukan sampai guru tersebut benar-benar menekankan. Nah, ini juga termasuk bagian dari adab. Ya, bisa kita teringat kisah Abu Bakar ketika Rasulullah sakit. Abu Bakar ngimami sholat, kemudian Rasulullah keluar masuk shaf, semua jamaah mukul tangannya. Ya, ini mukul tangannya sebagai isyarat ya Rasulullah hadir. Kemudian Abu Bakar mengetahui ya, ya. Maka Rasulullah mengisyaratkan tetap di tempatmu ya, tetap jadi imam gitu kata Rasulullah. Itu kan perintah ya, itu kan perintah. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar tetap mundur. Ya, meskipun diperintahkan Rasulullah tetap jangan berubah posisi, tetap jadi imam saja. Saya tak jadi makmum ya, seperti itu. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Ya, ini bentuk adab terhadap seorang guru. Ya, bentuk adab terhadap seorang guru. Meskipun guru itu memerintahkan sesuatu, yang mana kalau kita pandang ini kurang adab terhadap guru kita. Gitu. Tapi kalau memang gurunya itu menekankan, maka kita lakukan. Maka ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah SAW, kenapa kamu kok mundur? Karena saya suruh kamu tetap jadi imam. Ya. Maka Abu Bakar menjawab, maka nayan bagi libni Abi Quhafah an yusalli baina yaday Rasulullah SAW. Gak pantas Rasulullah kula niki salat di depan jenengan, gitu kan makanya. Ya. Jadi Abu Bakar ini mendahulukan adab daripada perintahnya Rasulullah SAW. Ya. Karena ada tempat-tempat yang mana adab itu lebih kita dahulukan daripada perintah. Kemudian beliau melanjutkan, waqad takallama an-nasu. Ya. Dan manusia banyak yang membicarakan fi ayil amrayni, di dua perkara. Dua perkara yang sudah disebutkan. Apakah ketika gurunya memerintahkan dia melakukannya atau nunggu sampai gurunya menekankan? Ya. Ya. Fi ayil amrayni. Ya. Manakah dari dua perkara tersebut aula yang lebih utama? An ya'tamida, untuk diikuti. Ya. Imtithal amri, apakah mengikuti perintah gurunya langsung, ausulukal adabi, atau dengan beradab, yaitu tidak mengikuti perintah gurunya karena alasan ya hal tersebut kurang adab, kecuali kalau memang gurunya yang sangat menekankan. Walladzi yatarajjahu, dan yang rajih at-tafdilu, yaitu at-tafsilu ya, dengan perincian. Fa in jazama, jika menekankan asy-syaikhu guru bima amarahu, terhadap yang diperintahkan bihi dengannya, jazman dengan sebenar-benarnya, akidan dengan sekuat-kuatnya, famtithalul amri, maka mengikuti perintah gurunya aula, lebih utama. Wa illa, dan jika tidak ya hanya perintah biasa saja, fasulukul adabi, maka mengikuti adab aula, lebih utama, li jawazin, karena kebolehannya. An yaksida asy-syaikhu, ya, karena bolehnya atau mungkin saja guru bermaksud ya melakukan hal tersebut idharu ihtiramihi, untuk memuliakan muridnya tersebut, awli i'tina'a bihi, atau dia perhatian terhadap muridnya tersebut. Fayuqabilu huwa, maka guru tersebut pun ya bermuamalah atau memerintahkan terhadap muridnya tersebut bima yajibu, dengan perkara yang harus dilakukan atau yang hendaknya dilakukan, min ta'dhimi syaikhi, dari menghormati guru, wal adabi ma'hu, dan adab bersamanya. Ya. Intinya pembahasan yang ke-8 atau adab yang ke-8 ini adalah hendaknya seorang itu perhatian dalam pelajaran yang disampaikan oleh gurunya ya, dengan sebenar-benarnya. Wattasi'u, dan yang ke-9, an yuhsina khitabahu, hendaknya dia memperbagus khitabahu ya, cara bicaranya ma'asyaikhi, kepada gurunya, biqadril imkan, dengan sebisa mungkin. Fala yaqulu, maka janganlah dia mengatakan lima, mengapa, wa la naslam, atau ya, dan juga ucapan la naslam ya, kita tidak bisa terima ya.
Wala dan juga tidak mengatakan mana qala hadza, siapa yang menukil hal ini. Wala dan juga tidak pula mengatakan aina maudhi'uhu, di mana tempatnya atau posisinya. Ya. Wa syabaha dzalik atau yang semisalnya. Ya. Di sini beliau menjelaskan tentang adab berbicara terhadap guru. Ya. Hendaknya berbicara terhadap guru ya dengan pembicaraan yang baik dan juga pembicaraan yang memuliakan. Ya. Maka beliau memberi contoh, janganlah dia mengatakan 5. Kenapa? Ya. Ini kan. Wa dan janganlah dia mengatakan la naslam, kita tidak terima. Ya, saya tidak setuju. Ya. Tapi ini juga tergantung dengan kondisi dan situasi ketika itu. Ya. Kalau misalkan gurunya memang mengajak bermusyawarah, ya, maka boleh kita katakan tidak setuju. Ya. Atau kita tanyakan alasannya. Kalau alasannya seperti ini, maka saya punya pendapat seperti ini. Kalau memang diajak untuk berdiskusi, ya, bermusyawarah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika di perang Badar. Ketika Rasulullah sampai dan pasukannya kaum musyrikin belum sampai, Rasulullah langsung memerintahkan kepada pasukannya dirikan tenda. Kita bermalam di sini, kita nginap di sini. Maka ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, ini wahyu atau strategi? Strategi maksudnya ya dari akalnya Rasulullah, bukan dari wahyu. Ya Rasulullah, ya. Al-wahyu am khida? Ya Rasulullah, ini wahyu atau strategi? Jenengan merintahkan kita untuk diam di sini. Ya. Maka Rasulullah mengatakan bal harbun wa khida. Ya, ini ya strategi saja, bukan wahyu. Maka sahabat tadi baru bilang, ya Rasulullah, kalau saya boleh usul, kita agak maju mendekati sumur di Badar sana, supaya apa? Supaya ketika kaum musyrikin datang, mereka tidak dapat jatah air. Gitu. Nah, ini juga bentuk bentuk memberikan masukan terhadap gurunya. Nah, ini boleh. Ya, jika dibutuhkan. Fa in arada, jika dia ingin istifadatahu, ya, mengambil faedah dari gurunya, talaqqafa fil wusul ila dzalik, maka hendaknya dia lembut untuk mendapatkan hal tersebut. Tsumma huwa fi majlisin akhar, kemudian dia di majelis yang lain, li aula ala sabil istifadah, ya, la aula ala sabil istifadah, ya, lebih utama untuk mendapatkan faedah, ya. Wa idza dzakara syaikhu syai'an, ya, dan jika kalau dia menginginkan untuk mengingatkan syekh atau syekh mengingatkan suatu, fala yaqulu, maka janganlah dengan mengatakan hakadza qulta, demikianlah engkau mengatakan, au khatarali, atau mengatakan, ya, berada di pikiranku, au kadza qala fulan, atau demikianlah fulan itu mengatakan. Wa kadza la yaqulu, dan tidak pula mengatakan qala fulanun bi khilafi qaulika. Fulan itu mengatakan dengan ucapan yang beda dari ucapanmu wahai syekh, gitu. Au hadza ghairu sahih, atau mengatakan ini tidak benar, wa nahwahu, dan yang sebagainya. Jadi kalau kita ingin mengingatkan guru dengan suatu, ya, maka kita juga harus mengingatkannya dengan adab yang baik. Ya, termasuk mencari lafaz-lafaz yang lembut. Ya. Tidak mengatakan, ya, seperti ini kadza qala fulan, ya, tapi guru yang itu mengatakan seperti ini, ya, di hadapan gurunya. Atau mengatakan tapi fulan ini ucapannya berbeda dengan Anda. Ya. Atau mengatakan hadza ghairu sahih, ini tidak benar. Ya, kalau ingin mengingatkan tidak mengatakan demikian, tapi dengan cara yang bagus. Wa idza marra syaikhu, jika guru melewati ala qaulin, atas satu perkataan, au dalilin, atau sebuah dalil, walam yadhhar, ya, dan tidak nampak, au ala khilafi shawabin, atau yang tidak sesuai dengan yang benar, li ghaflatin, karena
kelupaan atau kelalaian dari guru tersebut, au kusurin atau kekurangan dari guru tersebut, nadhara fi tilkal hal, maka dia melihat kondisi tersebut. Fala yughayyiru, maka hendaknya dia tidak merubah wajahnya, au ainahu atau matanya. Bal ya'khudhuhu, akan tetapi ya, dia berbuat ya bibishrin zahirin, dengan sikap yang baik. Fa innal ismata, karena sesungguhnya penjagaan maksum, kemaksuman ya, fil basyari, di dalam manusia, laisat illa lil anbiya, tidaklah ada kecuali hanya untuk para nabi saja, salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Kalau misalkan kita lihat apa yang disampaikan oleh guru kita ya, itu tidak sesuai dengan dalil atau ucapan atau apa yang disampaikan oleh gurunya ya, itu salah ya, maka jangan langsung ditegur ya. Karena mungkin bisa saja gurunya itu lupa, atau gurunya itu ya, kondisinya sedang tidak baik ya, banyak pikirannya, atau mungkin karena ketidaktahuannya ya, banyak hal-hal yang menjadi udhurnya. Maka jangan ya kita merasa kok gini ini ya, gurunya kok gini, seperti itu ya. Fala yughayyir wajhahu aw ainaihi, jangan dia menampakkan ekspresi wajahnya dengan ekspresi yang tidak suka ya, atau ekspresi yang mengucilkan atau meremehkan, merendahkan, tidak seperti itu. Tapi tetap dia bersikap yang baik ya, karena mungkin saja ada udzur ya terhadap gurunya tersebut. Kemudian beliau mengatakan wal ashiru, dan adab yang ke-10, idza sami'a syaikhu, ketika mendengar guru yadhkuru hukman ya, menyebutkan satu hukum fi mas'alatin, dalam satu masalah, au faidatin, atau satu faedah, au yahki, atau beliau menceritakan hikayatan, sebuah cerita, au yunshidu syi'ran, atau mengungkapkan satu syair, wa huwa yahfadzu dzalika, sedangkan muridnya itu sudah hafal ya, asgha israa mustafidin lahu, dia tetap berusaha atau memperlihatkan bahwasanya dia juga mendengarkan, mengambil faedah dari apa yang diucapkan gurunya. Fil hali, ketika itu, muta'attishin ilaihi ya, dengan rasa haus kepada ilmu yang baru, fariha bihi ya, dan gembira dengannya, kannahu lam yasma'hu, seolah-olah dia mendengarkannya ya. Ini kalau misalkan ketika kita dalam satu majelis, kemudian gurunya menyebutkan hukum, menyebutkan faedah, menceritakan suatu cerita, kita sudah tahu ya, maka kita tetap berusaha untuk menampakkan diri bahwasanya kita juga mendengarkan dan juga mengambil faedah, seolah-olah kita belum dengar sama sekali. Ini termasuk adab. Jangan merasa kita berada lebih tinggi dari gurunya, karena kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya hal tersebut bisa membuat ilmu itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Qala Atha, berkata Atha radhiyallahu anhu, Imam Atha mengatakan, anni, sungguhnya aku, la asma'ul hadis, mendengarkan satu hadis, minar rajuli, dari seorang laki-laki, wa ana a'lamu bihi, dan saya sudah mengetahui hadis tersebut, minhu ya, dari apa yang disampaikan orang tersebut. Fa urihi min nafsi, maka aku tampakkan kepada orang tersebut, anni la uhsinu minhu, aku belum hafal atau belum tahu hadis tersebut, syai'an, dengan suatu apapun ya. Wa anhu qala, dan juga beliau mengatakan, inna ba'dha syubban, ada sebagian dari remaja ya, anak-anak muda, la yatahaddatsu bihaditsin, mereka menyampaikan satu hadis ya. Ini Imam Atha mengatakan seperti itu. Wa astami'u lahu, kemudian aku pun ikut mendengarkan kepada apa yang disampaikan dari hadis tersebut. Lam asma'hu ya, ka'anni lam asma'hu, seolah-olah aku belum dengar ya, seolah-olah aku belum dengar hadis yang disampaikan oleh anak-anak muda tadi. Walaqad sami'tuhu qabla an yulad, padahal aku sebenarnya sudah mendengar hadis itu sebelum anak-anak itu lahir. Jadi beliau tetap ketika berada di majelis ilmu ya, tetap memperhatikan apa yang disampaikan gurunya, jangan sampai merasa lebih tinggi ya. Fa in sa'alahu syekh, jika guru bertanya padanya, inda syuru' fi dzalika, ketika memulai dalam pelajaran, an hifdhihi, dari hafalan yang dimilikinya,
fala yujibu, maka jangan dia jawab bi na'am dengan ucapan ya. Lima fihi minal istighna, karena di dalam ucapannya tersebut, jawaban tersebut ada isyarat ya, dia seolah-olah sudah tidak butuh lagi ya, untuk sudah paham. Ya. Minal istighna'i 'ani syaikhi, dari gurunya fihi dalam masalah ya, tersebut. Wala yaqulu, dan juga jangan mengatakan la, jangan mengatakan tidak ya. Lima fihi minal kadzib, karena itu masuk dalam kedustaan. Bal yaqulu, tapi hendaknya dia mengatakan uhibbu an asma'a minasy-syaikh, saya ingin mendengarkan hal tersebut dari guru. Au an astafida minhu, atau saya ingin mengambil faedah dari guru. Ya, jadi kalau kita sudah menghafal satu masalah, menghafal satu hadis ya, atau sudah memahami satu permasalahan ya, maka ketika ditanya apakah sudah hafal hal ini ya, maka jangan kita jawab iya. Kenapa? Karena itu seolah menunjukkan ya, kita sudah sudah berada ya selevel atau di atas gurunya ya. Jangan mengatakan lah tidak, karena berarti kita bohong, padahal kita sudah hafal. Nah, tapi katakanlah wahibbu an asma'a minasy-syaikh, saya ingin mendengarkan dari syekh, mengambil faedah istifadah ya. Kalau misalkan kita ditanya ya ketika mau ngaji, sudah pernah ngaji kitab ini ya, gitu ya. Jangan mengatakan iya ya. Juga jangan mengatakan tidak meskipun kita sudah pernah ngaji misalkan. Tapi katakan saya ingin belajar lagi kepada jenengan, seperti itu. Ini bentuk adab terhadap guru. Wal hadi asyar, dan 11 an la yasbiqa syaikhan, dan dia tidak mendahului gurunya ila syarhi mas'alatin, dalam penjelasan satu masalah, au jawabi su'alin, atau menjawab satu pertanyaan. Wala yusawiquhu, dan hendaknya tidak wala yusawiquhu minhu, tidak merasa berada di atas gurunya. Wala yudhira, dan tidak menampakkan ma'rifatahu, ilmunya, pengetahuannya, bihi, dengan masalah tersebut. Au idrakahu lahu, atau ya, pengetahuannya dalam masalah tersebut. Wala yaqta' 'ala syaikhi, dan jangan memutus ya, guru kalamahu, dalam ucapannya. Ayya kalamin, dengan ucapan, dengan perkataan apapun. Kanu la yusabiquhu wa la yusawiquhu ya, yang tidak boleh dia mendahulunya atau merasa di atas gurunya. Wa yasbiru hatta yafragha asy-syaikhu, wa yasbiru, dan hendaknya dia sabar hatta yafragha, sampai selesai asy-syaikhu, guru, min kalamihi, dari ucapannya. Tsumma yatakallam, kemudian baru dia mengatakan. Ya, adab selanjutnya adalah hendaknya ya, masih membahas tentang adab tidak boleh merasa berada di atas guru yang akan diambil ilmunya, meskipun orang tersebut lebih muda. Ya, meskipun orang tersebut lebih muda, karena hal tersebut bisa membuat ilmu itu tidak masuk. Ya. Ya. Salah satu bentuknya adalah ketika ada teman yang bertanya, kita tidak buru-buru ikut menjawab, gitu kan. Ikut menjawab apa yang ditanyakan oleh temannya. Atau ketika gurunya berbicara, tidak boleh kita memutus ketika melihat ada sesuatu yang kurang dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Wala tahaddatsu, dan tidak dia berbicara ma'a ghairihi, dengan selainnya. Wa syaikhu, sedangkan gurunya yatahaddatsu, berbicara mau kepadanya. Au ma'a jama'atil majlis, atau kepada jamaah yang hadir dalam majlis tersebut. Ya, tidak berbicara dengan yang lainnya. Qul yakun, dan hendaknya zihnuhu ya, akalnya, pikirannya hadiran ya, hadir fi jihadi syekhi, terhadap syekhnya ya, memperhatikan gurunya. Bihaitsu idza amarahu, di mana ketika gurunya memerintahkannya, bisyai, dengan suatu, au sa'alahu, atau gurunya bertanya kepadanya, an syai'in, dari suatu, au asyara ilaihi, atau gurunya mengisyaratkan padanya, lam yahujhu ilal i'adah tsaniyah, lam yahujhu, tidak butuh untuknya, ilal i'adah, untuk diulangi kembali, tsaniyan, kedua kalinya. Jadi tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya sepanjang pelajaran tersebut. Ya. Dimana kalau misalkan guru tersebut tiba-tiba memerintahkan ya, atau bertanya
ya kepada kita, ya kita tidak perlu lagi mengulang pertanyaannya apa gitu ya. Itu menunjukkan kita sedang tidak konsentrasi atau sedang tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Watsani asyar, dan adab yang ke-12, idza nawalahu syekh, ketika guru memberikan kepadanya syai'an suatu, tanawalahu, dia mengambilnya bil yamin dengan tangan kanan. Fa in kana waraqatan, jika berupa kertas, yaqra'uha, yang dia membacanya. Kafutiyah, seperti fatwa, ya, au kisah, atau kisah, au maktubi syar'in, atau suatu yang ditulis, wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Nasyarahu, ya, dia mukanya, tsumma rafa'aha ilaihi, ya, kemudian dia mengangkat kepadanya. Wala yadfa'uha ilaihi, dan tidak menyodorkan kepada gurunya, matwiyatan, dengan tertutup, illa idza ulima, kecuali sudah diketahui, au dzunna itharu syekhi lidzalik, atau sudah diperkirakan bahwasanya syekh lebih suka kalau surat atau kertasnya tersebut tertutup. Wa inna walahu syekhu kitaban, ya, jika memberikan kepada guru satu kitab, nawalahu iyah, ya, kemudian guru tersebut mengambilnya, ya, muhayyaan li fathi, dengan posisi buku sudah siap untuk terbuka, wal qira'ati fihi, dan sudah siap untuk dibaca, min ghairi ihtiyajin ila idaratihi, tanpa butuh untuk diputar kembali. Jadi kalau berikan kitab diarahkan seperti ini, ya. Jadi ketika gurunya memegang langsung bisa membaca, ya. Bukan dengan terbalik. Fa in kana an-nadharu fi mawdhi'in muayyanin, ya, jika dia melihat dalam satu tempat, ya, falyakun maftuhan, maka hanya tempat tersebut sudah terbuka. Kadzalika yu'ayyinu lahul makan, dan juga menentukan atau memberikan tanda untuk suatu yang akan dibaca oleh gurunya tersebut. Jadi gurunya tidak perlu lagi untuk membolak-balikan kitab tersebut. Yahdhafu ilaihi asy-syai', dan tidaklah melempar kepada gurunya dengan suatu apapun, hadfan min kitabin, dari buku, aw waraqatin, atau kertas, aw ghairi dzalik, atau selainnya. Wa yamuddu yadayhi ilaihi, dan dia menyodorkan tangannya atau mengulurkan tangannya kepada gurunya, idza kana syekhu, jika guru ba'idan, jauh, wala yahujuhu ila maddi yadihi, dannya sehingga guru tidak harus untuk ikut menjulurkan tangannya, li akhdhin minhu, untuk mengambil darinya, au ata'in, atau memberikan, bal yaqumu ilaihi qa'iman, ya. Kalau tidak sampai, maka hendaknya murid berdiri dan berjalan ke arah gurunya. Wala yahzafu ilaihi zahfan, ya. Dan janganlah menarik, ya, dari gurunya. Wa idza jalasa baina yadayhi, dan jika dia duduk di antara atau di hadapan gurunya, fala yaqrubu minhu qurban katsiran, maka jangan terlalu dekat. Yunsabu fihi ila su'i adab, yang mana orang ketika melihat, ya, mereka akan mengatakan itu termasuk bagian dari adab yang buruk. Wala yad'u yadahu aw rijlahu aw syai'an min badanihi aw thiyabihi ala thiyabi syekhi, janganlah dia meletakkan tangan, kaki, atau sesuatu dari badannya atau bajunya di atas baju syekhnya, atau awisadatihi, atau bantalnya, aw sajjadatihi, atau sajadahnya, aw firashihi, atau tempat rebahannya. Wa idza nawalahu qalaman, jika memberikan pada gurunya pulpen atau kolam, ya, pensil, liyaktuba fihi, supaya guru bisa menulis dengannya, falyamudda qabla i'ta'ihi iyyahu, maka hendaknya dia ulurkan tangannya sebelum memberikan kepada gurunya. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan, kalau misalkan dia ingin meletakkan di hadapan gurunya dawat itu tempat tinta. Kalau orang dahulu kan ketika menulis, ya, tintanya, penanya kan pena celup gitu, ya, ada wadah tintanya. Faltakun maftuhatal gitu, maka hendaknya
tempat tinta itu terbuka, muhayyatan lil kitabah minha, yang siap untuk menulis dengan wadah tersebut. Mungkin azan dulu, kemudian kita lanjutkan sebentar. Kita lanjutkan sedikit. Qala musannif rahimahullah taala, berkata penulis kitab yaitu Ki Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala,
Wa idza nawalahu sikinan fala yasubu ilaihi syafratiha. Kalau memberikan pisau kepada gurunya, maka janganlah dia hadapkan tajamnya kepada gurunya. Wala nisabaha, dan juga tidak pula gagangnya. Wala wayaduhu qabidatan ala syafri, sedangkan tangannya menggenggam bagian yang tajam. Bal araduha, akan tapi dia memberikan kepada gurunya dengan dengan menyamping. Wahadu syafriha ila jihad, dan bagian yang tajam arahnya, dan dia memegang pada ujung dari gagang pisau tersebut. Mimma yalil fasla, ya, yang berada di antara gagang dan juga tajam pisaunya. Ja'ilan nisabaha ala yaminil akhid, meletakkan bagian gagang pisaunya di bagian kanan atau tangan kanan dari orang yang mengambilnya. Wa inna walahu sajadatan, kalau dia memberikan pada gurunya sajadah, yusalli alaiha, yang digunakan untuk salat, nasyaraha awalan, maka hendaknya dia membukanya dahulu. Wal adabu an yafrushaha, dan termasuk adab adalah membukakan sajadah untuk gurunya. Huwa ada qasdi dzalik, ketika guru ingin hal tersebut. Wala yajlisu bi hadrati syekh, dan janganlah dia duduk, ya, ketika guru datang, ala sajadatin, di atas sajadah, wala yusalli alaiha, dan janganlah dia salat di atas sajadah tersebut, sajadah gurunya, illa li'udhrin, kecuali karena udzur. Wa idza qama syekhu, ketika guru berdiri, badaral qaumu ila akhdhi sajadah, jika guru berdiri maka hendaknya murid-muridnya mengambil sajadahnya, wa ilal akhdhi biyadihi, dan mengambil dengan tangannya, au adadihi, atau dengan lengannya, in ihtaja ilaihi, jika dibutuhkan, wa ila taqdimi na'lihi, dan mempersiapkan sandal gurunya, illam yashqa dzalik ala syekhi, jika hal tersebut tidak menyulitkan untuk gurunya. Wa yaksiduna bidzalika kullihi, dan berharap dengan semua hal tersebut at-taqarruba ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba ridha syekh, dan mengambil ridha dari gurunya. Faqad qila, dan sungguh dikatakan, arba'atun, ada 4 perkara, la ya'nafu syarifu minhunna, yang mana tidaklah sombong orang yang mulia dari hal tersebut. Wa in kana amiran, meskipun dia pemimpin. Di antaranya adalah qiyamuhu min majlisihi li abihi, ya, dia berdiri dari tempat atau dari majlis bapaknya. Wa khidmatihi li alimin, dan dia khidmat terhadap gurunya, yata'allamu minhu, yang dia belajar darinya, wasu'alu amma la ya'lamu, dan bertanya dari sesuatu yang tidak dia ketahui, wa khidmatuhu li dhaifihi, dan khidmatnya terhadap tamunya. Wa idza masya ma syekh, dan jika berjalan bersama dengan guru, falyakun amamahu, maka hendaknya dia berada di depannya, bil laili, ketika malam, wa wara'ahu, dan berada di belakangnya, bin nahari, ketika siang. Illa an yaqtadiyal amru khalfa dzalika li rahmatin aw ghairiha, kecuali ada alasan, ya, yang membuat kita tidak melakukan hal tersebut. Wa taqaddamu alaihi fil mawatinil majhulah al-hali, dan dia mendahului gurunya di tempat-tempat, ya, yang tidak diketahui, ya. Liwahlin, karena mungkin ada ada tanah yang basah, gitu ya, atau air, au khawqin, ya, atau lubang, au fil amakinil khatira, atau di tempat-tempat yang berbahaya. Wa yataharrazu min tarshisi thiyabi syekh, ya. Wa idza kana fi zahmah, ya, ya, dan hendaknya dia wa taharrazu min tarshisi thiyabi syekh, dan hendaknya dia menjaga supaya baju gurunya tidak terkotori. Wa idza kana fi zahmah, jika berada di keramaian, sonahu anha biyadihi, maka hendaknya murid tersebut menjaga gurunya dengan tangannya. Imma min qudami au min wara'i, bisa dari arah belakang. Wa idza masya amamahu, dan
dia berjalan di depan gurunya, iltafata ilaihi ba'da kulli qalin. Hendaknya dia menoleh kepada gurunya, sebentar-bentar. Fa in kana wahdahu, jika dia sendiri, wa alimuhu, dan guru mengajaknya bicara, halatal masyi, ketika berjalan, wa huma fi dhillin, dan keduanya berada di satu naungan, falyakun an yaminihi wa qila an yasarihi, maka hendaknya dia berada di samping kanan gurunya atau di samping kiri gurunya, mutaqaddiman alaihi qalilan, agak maju sedikit, multafitan ilaihi, dengan menoleh kepada gurunya, wa yu'arifu syaikha mimman qaruba minhu, dan memberitahu kepada gurunya dari orang-orang yang akan datang kepada beliau, mimman qasadahu, dari orang yang ingin datang kepada beliau, minal a'yan, dari orang-orang tertentu, in lam ya'lami syaikhu bihi, jika gurunya tidak mengetahui. Wala yamshi ila janibi syaikhi, dan tidaklah dia berjalan ila janibi syaikhi, di samping gurunya, illa li hajatin, kecuali karena kebutuhan, au isyaratin minhu, atau isyarat dari gurunya, wa taharrazu, dan berusaha menjaga an muzahamatihi, untuk tidak mendesak gurunya, bikatifihi, dengan lengannya, au bikatifi dabbatihi, atau dengan lengan tunggangannya, in kana raqibaini, jika keduanya sama-sama naik tunggangan, wal mulasaqati thiyabihi, dan tidak menyentuhkan pakaiannya kepada pakaian gurunya, wa yu'thiruhu li jihati dhilli fi sayfi, dan lebih mengutamakan gurunya untuk mendapat naungan ketika di musim panas, wa bi jihati syamsi fi syita, dan untuk mendapatkan matahari ketika di musim dingin, wa bil jihati allati la taqra'u syamsu wajahu, dan tempat-tempat yang mana matahari tidak langsung mengarah ke wajah gurunya, idza iltafata ilahi, jika gurunya menoleh kepadanya. Wala yamshi baina syaikhi wa baina man yuhaddithuhu, dan tidak berjalan di tengah ketika gurunya sedang berbicara dengan orang lain. Bal yata'akharu anhuma, akan tetapi agak mundur sedikit, idza tahaddatsa, ketika keduanya berbicara, au yataqaddamu, atau dia maju, wala yaqrubu, dan tidak mendekat, wala yasma'u wala yaltafit, tidak berusaha mendengarkan apa yang diucapkan atau diobrolkan oleh gurunya dengan orang lain, dan juga tidak menoleh kepadanya. Fa idza dakhalahu fil hadits, kalau gurunya mengajaknya berbicara juga, falyati min janibin akhar, maka janganlah dia datang dari sisi yang lain yang tidak sama dengan sisi orang yang pertama tadi. Wa idza sadafa syaikha min tariq min fi tariqi, jika bertemu dengan guru di jalan, bada'u bisalam, maka dia mulai dengan ucap salam. Wa yaqtasiduhu in kana ba'idan wa la yunadihi, dan dia berjalan atau menuju kepada gurunya jika posisinya jauh, dan tidak memanggil atau berteriak kepadanya. Wala yusallimu alaihi min ba'id, dan juga tidak mengucap salam dari jauh, wala min waraihi, atau dari belakang, bal yaqrubu minhu, akan tetapi dia mendekat kepada gurunya. Wa yataqaddamu alaihi thumma yusallimu wa la yushiru alaihi, dan hendaknya dia maju kepada gurunya kemudian mengucap salam. Wa la yushiru alaihi ibtidaan bil akhdhi fi tariqin, dan juga tidak mengisyaratkan atau duting gitu ya ketika bertemu di jalan, hatta yastashiruhu wa la yas'aluhu fi tariq, dan tidak bertanya pada satu masalah di jalan. Wa idza wasala ila manzili syekh, ketika sampai di rumah guru, falyaqif qibala babihi, maka dia hendaknya berdiri di samping pintunya, karahatan an yusadifa khuruja man yakrahu syekhu ittila'u alaihi, karena takut kalau berdiri di depan pas pintu maka takut kalau pas ada yang keluar seorang yang syekh tidak suka atau guru tidak suka, keluarganya tersebut dilihat oleh tamunya tersebut. Jadi ketika bertamu maka hendaknya berada di samping, di samping dari pintu, bukan tepat di depan pintu. Wa idza sa'ida ma'hu, jika dia naik bersama gurunya sulaman pada satu tangga, ta'akharal muta'allimu 'ani syaikhi, hendaknya dia berada di belakang gurunya. Wa idza nazala syaikhu, jika turun dari tangga, sabaqahu, maka dia mendahului gurunya. Lihtimali an tazilla rijlu syaikh fa'tamiduhu,
Karena mungkin ketika turun ya kaki gurunya bisa terpleset ya, maka dia berada di depannya supaya gurunya bisa pegangan dia. Wala yaqulu lima ra'ahu syekh, dan tidak mengatakan dari apa yang dipandang oleh guru wa kana khata'an, yang mana hal tersebut salah, hadza khata', ini salah. Wala, dan juga tidak mengatakan hadza laisa bi ra'yi, ini bukan pendapat yang benar. Bal yaqul, akan tapi mengatakan adz-dzahiru annal maslahah kadza, yang tampak bagi saya, yang maslahat yang baik adalah seperti ini. Wala yaqulu, dan tidaklah dia mengatakan ar-ra'yu indi kadza, pendapat saya adalah demikian. Au syabaha dzalik, atau yang semisalnya. Alhamdulillah, dengan ini selesai bab yang ketiga, yaitu bab adab seorang murid terhadap gurunya. Ya, ada 12 bab yang dibahas oleh beliau. Dan semoga kita sebagai penuntut ilmu akan bersama dengan guru-guru kita, dan dengan harapan tersebut kita bisa menjadi penuntut ilmu yang berbakti, penuntut ilmu yang mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah SWT atas apa yang kita pelajari. Allah Ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.